Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang penelitian dan penulisan ilmiah. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Evi NIM 5, yang kedua Alvin NIM 6, yang ketiga saya Rita NIM 8, yang keempat Sera NIM 20, dan yang terakhir Dwi NIM 23. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama filosofi penelitian dan penulisan ilmiah, yang kedua struktur penelitian dan penulisan ilmiah, yang ketiga teknik penulisan ilmiah, dan yang terakhir teknik notasi ilmiah. Yang pertama yaitu filosofi penelitian dan penulisan ilmiah. Setiap kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan selalu berlandaskan filosofi. Hakikat filosofi ialah kebenaran yang diperoleh melalui berpikir logis, sistematis, dan metodis. Kebenaran sendiri yaitu sesuatu yang didasarkan pada hal yang nyata yang sesuai dengan logika sehat manusia. Sedangkan berpikir logis merupakan berpikir secara bernalar menurut logika yang diakui secara ilmu pengetahuan, di mana digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam suatu kegiatan sosial masyarakat. Sistematis merupakan berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu beruntut dan tidak tumpang tindih. Sedangkan metodis yaitu berpikir dan berbuat sesuai dengan metode tertentu yang diakui kebenarannya. Sehingga dapat kita simpulkan, penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan dari proses sosial yang disusun secara sistematis, logis, metodis dalam kaitannya untuk menemukan suatu kebenaran dalam proses sosial tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Dasar penelitian ilmu sosial ada 4 macam. Yang pertama yaitu keingintahuan, yang kedua telah terjadi sekularisasi alam, yang ketiga ditemukannya berbagai cara untuk mencari kebenaran, dan yang keempat yaitu metode penyelidikan ilmiah. Yang pertama yaitu keingintahuan. Masyarakat berkembang beriringan dengan ilmu sosial yang juga berkembang. Namun, perkembangannya belum dapat dipastikan secara pasti, sehingga diperlukannya suatu upaya untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Hal yang mendorong manusia untuk mendapatkan pengetahuan tersebut adalah hasrat keingintahuannya. Yang kedua yaitu telah terjadi sekularisasi alam. Hal yang dimaksud di sini adalah terjadi suatu perubahan dalam alam atau berkaitan dengan faktor gangguan yang telah terjadi pada alam. Yang ketiga yaitu ditemukannya berbagai cara untuk mencari kebenaran. Ada berbagai cara untuk menemukan kebenaran yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu kebetulan, trial dan error, dan otoritas. Yang keempat yaitu metode penyelidikan ilmiah. Dalam penelitian dikenal 2 macam pola berpikir, yaitu pola berpikir induktif dan pola berpikir deduktif. Pola berpikir induktif merupakan suatu pola dari proses menemukan teori baru atau suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan sebuah pola dari penerapan suatu teori atau suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Secara mudahnya, perbedaan dari pola berpikir deduktif dan pola berpikir induktif ialah jika pola berpikir induktif, dia menemukan suatu teori baru atau menciptakan suatu teori baru dengan melakukan suatu penelitian. Sedangkan untuk pola berpikir deduktif, sudah ditemukan teorinya dan kita tinggal penerapan dari teori tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari penelitian itu sendiri. Penelitian adalah proses mencari bukti-bukti kebenaran lewat persepsi, belajar, dan berpikir sehingga tertanamlah dalam jiwa kita suatu keyakinan yang kuat. Penelitian ilmiah adalah suatu proses pemecahan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis, logis, dan empiris sehingga akan ditemukan suatu kebenaran. Hasil penelitian ilmiah adalah kebenaran atau pengetahuan ilmiah. Ciri-ciri penelitian ilmiah adalah yang pertama, purposiveness, yang artinya fokus pada tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu rigor, yang artinya teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik.
Di sini bisa menggunakan referensi-referensi dari peneliti-peneliti yang terdahulu, sehingga penelitiannya akan lebih valid dan terjamin kebenarannya. Yang ketiga yaitu testability, yaitu proses pengujian hipotesis yang jelas. Yang keempat yaitu replicability, yang artinya pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama atau yang sejenis. Yang kelima yaitu objectivity, yang artinya berdasarkan data aktual, tidak subjektif dan emosional. Maksudnya, suatu pernyataan, jika kita ingin membuktikan kebenarannya, kita harus menggunakan data yang aktual, yang datanya dapat diyakini kebenarannya. Yang keenam yaitu generalizability, yang artinya semakin luas ruang lingkup penggunaan, hasilnya semakin berguna. Yang ketujuh yaitu precision, yang artinya mendekati realitas dan confidence peluang kejadian dari estimasi dapat dilihat. Yang kedelapan yaitu parsimony, yang artinya kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya. Di sini maksudnya yaitu dalam penyampaiannya dapat disampaikan secara sederhana sehingga penyampaiannya lebih mudah ditangkap. Yang terakhir yaitu kaidah epistemologis, yang artinya epistemologi adalah teori metafisis tentang pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Dalam kerangka epistemologi, penelitian ilmiah berkedudukan di dalam metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan salah satu cabang bahasan epistemologi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan B. Struktur penelitian dan penulisan ilmiah. Bagi seorang maestro, penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan operasional metode ilmiah dalam kegiatan keilmuan. Demikian juga penulisan ilmiah pada dasarnya merupakan argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Untuk itu, mutlak diperlukan penguasaan yang baik mengenai hakikat. Demikian juga bagi seorang penulis ilmiah yang baik. Tidak jadi masalah apakah hipotesis ditulis langsung setelah perumusan masalah, di tempat mana akan dinyatakan postulat, asumsi atau prinsip, sebab dia tahu benar hakikat dan fungsi unsur-unsur tersebut dalam keseluruhan struktur penulisan ilmiah. Struktur penulisan ilmiah yang secara logis dan kronologis mencerminkan kerangka penalaran ilmiah. Pembahasan ini ditunjukkan bagi mereka yang sedang menulis tesis, disertasi, laporan penelitian, atau publikasi ilmiah lainnya, dengan harapan agar mereka lebih memahami logika dan arsitektur penulisan ilmiah. Selanjutnya, kerangka berpikir filsafati. Yang pertama, pengajuan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka teoritis. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, ringkasan dan kesimpulan. Selanjutnya, yang C akan disampaikan oleh Sera Eka. Teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yaitu gaya penulisan dalam bentuk pernyataan ilmiah serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Bahasa yang digunakan harus jelas, di mana pesan mengenai objek yang ingin dikomunikasikan mengandung informasi yang disampaikan sedemikian rupa, sehingga si penerima benar-benar mengerti akan isi pesan yang disampaikan kepadanya. Penulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat, serta hubungan yang terkait antara subjek dan predikat kemungkinan besar akan merupakan informasi yang tidak jelas. Dalam menulis karangan ilmiah, penggunaan kata harus dilakukan secara tepat. Artinya, kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang ingin disampaikan. Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya bahwa si penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan
prototipe yang disampaikan si pemberi pesan seperti fotokopi. Dalam komunikasi ilmiah tidak boleh terdapat penafsiran yang lain selain isi yang dikandung oleh pesan tersebut. Sedangkan dalam komunikasi estetik sering terdapat penafsiran yang berbeda terhadap objek komunikasi yang sama, yang disebabkan oleh penjiwaan yang memang tidak ditujukan kepada penjiwaan, melainkan kepada penalaran, dan oleh sebab itu harus dihindarkan bentuk pernyataan yang tidak jelas atau bermakna jamak. Untuk selanjutnya yaitu teknik notasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Evi. Selanjutnya yaitu poin keempat, teknik notasi ilmiah. Pernyataan ilmiah yang kita pergunakan dalam notasi harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, harus dapat kita identifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua, harus dapat kita identifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan, apakah itu makalah, buku, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Yang ketiga, harus dapat kita identifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Cara menyantumkan hal tersebut dalam tulisan ilmiah disebut teknik notasi ilmiah. Terdapat bermacam-macam teknik notasi ilmiah yang pada dasarnya mencerminkan hakikat dan unsur yang sama, meskipun dalam format dan simbol yang berbeda-beda. Di bawah ini akan dipelajari teknik notasi ilmiah yang mempergunakan catatan kaki atau footnote. Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang kita kutip dengan mempergunakan angka Arab yang diketik naik setengah spasi. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai habis dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.